Oke, baik, di sini ada contoh soal. Misal tadi sudah kirim ringkasan materinya. Jadi Miss langsung bahas ke contoh soalnya ya. Di sini ada diketahui reaksi reduksi Zn dan juga Cu. Yang ditanya adalah tentukan katode, anode, enol sel, reaksi sel, aliran elektron dan notasi sel ya. Jadi sambil kalian menjelaskan, menjawab, sambil kalian memperhatikan video ini, silakan diperhatikan dan diamati juga ringkasan materinya ya. Untuk yang A, tentukan katode. Sekarang kita kembali lagi flashback. Katode itu, ingat, katode adalah enol sel yang besar. Jadi di sini sudah diketahui ada dua reaksi ya. Dua reaksi, maka kita tinggal lihat dari nilai enol selnya ini. Nah, ini yang untuk Zn negatif 0,76. Yang enol sel Cu positif 0,34. Maka langsung kita tulis di sini pembahasan. Oke, untuk yang A, yang ditanya adalah katodenya. Katode. Berarti yang katodenya yang mana? Iya, berarti katodenya tinggal lihat aja yang besar. Di sini negatif, ini positif. Tentu yang nilainya positif lebih besar. Maka yang bertindak sebagai katode adalah si Cu. Maka dia Cu2 positif tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Ini ya, dengan enol sel positif 0,34 volt. Oke. Sekarang yang B. Yang B adalah tentukan anodenya. Anode berarti yang enolnya kecil, maka kebalikannya berarti si Zn. Maka Zn2 plus tambah 2 elektron akan menghasilkan Zn. Enol selnya negatif 0,76 volt. Oke. Nah, sekarang yang C. Yang C adalah enol sel. Nah, enol sel apa rumusnya? Enol sel itu potensial selnya. Ya, potensial selnya. Ingat, untuk enol sel itu rumusnya adalah enol reduksi dikurang dengan enol oksidasi. Ya, jadi enol reduksi dikurang dengan enol oksidasi, atau bisa juga enol yang besar dikurang dengan enol yang kecil. Nama siapa tadi yang reduksinya? Iya, yang reduksi adalah si Cu. Ingat ya, reduksi itu terjadi pada katode. Jadi di sini Miss tuliskan reduksi itu terjadi pada katode ya. Sedangkan di anode terjadi oksidasi. Oke, itu ya. Jadi tentu yang enol sel reduksi adalah yang si Cu. Maka masukkan nilai enol selnya positif 0,34 dikurang. Sekarang enol sel yang oksi yang mengalami oksidasi tadi adalah si Zn. Nilainya berarti negatif 0,76. Negatif 0,76. Oke, sampai situ bisa. Nah, tinggal kita selesaikan. Ini positif 0,34, negatif ketemu negatif, maka jadi positif 0,76. Maka hasilnya adalah 1,1 volt. Ini dia positif 1,1 volt. Bisa? Nah, yang D adalah reaksi sel. Silakan dicek lagi ringkasan materinya sambil diperhatikan video penjelasan di sini ya. Reaksi sel intinya di materi itu adalah enol sel yang besar ya. Enol sel yang besar
ya, atau yang mengalami reduksi. Nah, ini ya. Ini dia tetap reaksinya, tetap. Oke. Sedangkan E0 sel yang kecil atau yang mengalami oksidasi, ini reaksinya nanti dibalik. Mana itu reaksinya? Ini reaksi yang sudah diketahui dua ini. Tadi yang mengalami reduksi adalah yang si Cu, maka Cu berarti reaksinya ini tetap. Kita tulis ulang reaksi selnya ya. Berarti Cu2 positif tambah dengan 2 elektron akan menghasilkan Cu. Ini reaksi reduksinya. Sekarang reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi atau reaksi sel yang kecil itu dibalik. Nah, ini dia tadi ya dibalik. Berarti jadi Zn menghasilkan Zn2 plus tambah 2 elektron. Ya, tambah 2 elektron, sorry ya. Nah, ini dia. Ini dibalik dia. Jadi seperti ini, Zn menghasilkan Zn2 plus ditambah dengan 2 elektron. Ini dia ya. Ya, awalnya kan seperti ini. Jadi untuk reaksi selnya dibalik ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita selesaikan. Ya, kita selesaikan. Nah, di sini kita perlu menyamakan elektronnya. Elektronnya di sini 2, di sini 2, berarti sudah sama. Tapi kalau nanti seandainya berbeda, maka kamu harus tarakan dulu. Seperti kali silang. Dikali silang misalnya di sini nanti 2. Di sini ternyata 1. Berarti ini dikali 2, di atas dikali 1. Ya. Karena ini sudah sama, tidak perlu kamu setarakan. Berarti ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Maka reaksi sel. Nah, reaksi selnya berarti tuliskan yang ada Cu2 plus tambah Zn akan menghasilkan Cu tambah Zn2 positif. Nah, itu dia. Inilah dia reaksi selnya. Kemudian kita masuk yang E. Yang E adalah aliran elektron. Ya, silakan diperhatikan ringkasan materinya sambil diamati. Aliran elektron itu dari yang anode ke alirannya ya, menuju aliran elektron itu menuju dari anode menuju ke katode. Atau anode itu kan dia kalau di sel volta yang bermuatan negatif ya, menuju bermuatan positif ya. Maka berarti aliran elektronnya dari ya, dari si katode, dari si anode, berarti yang ini tadi ya, elektron dari yang ini tadi nih pada reaksinya nih ya, yang mengalami oksi, alirannya elektron yang ini tadi yang berada pada anode menuju ke katode, tempat mengalami reduksi. Nah, itu dia ya. Situ dia. Berarti bisa dikatakan di sini dari Zn menuju ke Cu, gitu ya. Aliran elektronnya dari Zn menuju ke Cu. Terakhir adalah notasi sel. Ya. Untuk notasi sel, ingat ya, di sini anode ada jembatan garam. Dua ini adalah jembatan garam ya. Kalau di sel volta baru ke katode. Nah, anode ingat ini L itu logam garis 1 ion gitu, ionnya. Baru jembatan garam ion garis 1 logam. Jadi ion itu berada di tengah-tengah, jangan terbalik. Nah, sekarang kita lihat siapa tadi yang mengalami anode. Yang di anode atau yang mengalami oksidasi si Zn.
Berarti dari logam Zn menjadi ionnya, ion Zn jadi Zn2 positif nih kan, nih ya, Zn2 positif. Jembatan garam, ion yang di katode atau yang mengalami reduksi berarti si Cu, berarti ion Cu 2 plus garis 1 logam Cu nih ya, berarti Cu. Nah, inilah dia notasi selnya ya, dari Zn garis Zn2 plus ionnya jembatan garam Cu2 plus garis Cu. Nah, penulisan notasi selnya begini. Nah, kira-kira demikian penjelasan Miss untuk contoh soal ini. Semoga dapat dipahami. Nanti untuk tugasnya kamu bisa kerjakan sebagai uji pemahaman kamu. Ya, apabila ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Selamat siang.